wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan mendengarkan dan sekaligus menyaksikan akan ada berdialog ya, baik itu dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Baik, untuk dari pihak Kristen mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Gance Mumak. Pendeta Gance ya? Dari Manado. Ya. Siap. Baik, untuk yang dari Muslim, silakan. Ini Ripa. Selamat malam Pak Pendeta dan C, mungkin saya panggilnya begitu ya. Ya, selamat malam. Terima Ibu kasih Rifa. Buat moderator dan terima kasih banyak untuk Pak Pendeta dan C yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya pribadi mengambil ilmu untuk dengan cara berdiskusi, di mana nanti kita berharap diskusi kita ini adalah diskusi yang dewasa, diskusi yang akademis, dan diskusi yang kalau bisa justru mendukung persatuan negara kita ini, walau kita berbeda dalam lintas iman, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita berbeda tapi tetap bisa saling rukun, dan justru ilmu ini kita bisa saling sharing gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman MMCI, tentunya moderator Bang Dedi. Insya Allah kita juga akan ditemani sama Pak Munir ya, nanti menjadi timer. Dan insya Allah kita akan berlangsung diskusi selama 2 jam ke depan dengan tema saya ingin lebih selalu dengan orang yang baru. Diskusi dengan saya, tentu saya hal yang paling penting dulu, fondasi dulu. Bagaimana sih cara kita memandang Tuhan, gimana kita, siapakah Tuhan, esensi, hakikat, dan segala macam yang terkait tentang Tuhan itu. Mungkin itu bagi saya pribadi yang harus kita bicarakan dulu. Sebelum kita mungkin lanjut suatu saat ke topik lanjutan atau topik lainnya. Kurang lebih begitu dari saya Pak Pendeta. Mungkin kita belum mulai prolog dan silakan Bang Di dipandu. Untuk prolognya silakan diserahkan Pak Pendeta karena beliau adalah tamu kita. Baik, jadi di sini untuk tema sudah disepakati ya oleh kedua belah pihak ya. Ya, kita mau membicarakan tentang esensi ketuhanan atau bagaimana cara saya dan Pak Pendeta memandang tentang Tuhan itu siapa, bagaimana esensinya, substansinya atau hakikatnya, begitu kurang lebih. Oke, siap. Baik, mungkin sebelum kita mulai ya, nanti saya terangkan terlebih dahulu ya aturan main ataupun tata tertib ya di dalam kita berdiskusi pada kesempatan malam hari ini. Itu yang pertama ya, di sini aturannya adalah tidak diperbolehkan ya untuk menghujat sesembahan orang lain gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menyerang personal ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang kedua itu adalah apa yang akan dipaparkan, apa yang akan dibicarakan itu harus sesuai dengan topik. Dan ini yang paling penting, selain sesuai dengan topik juga harus menyertai dengan data. Karena di sini apa? Karena kita berdialog secara akademik. Jadi harus membawa data yang relevan. Jadi itu adalah sesuatu yang akademik. Baik. Yang nomor 3, yang selanjutnya itu adalah tidak boleh saling memaksakan gitu ya. Artinya ini kita cukup memaparkan ya, cukup menyanggah ya, ketika bertanya harus sesuai dengan topik, begitu juga ketika menjawab ataupun menyanggah itu juga harus sesuai dengan topik yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin untuk tata tertib yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin disampaikan, silakan baik dari Uniripa maupun dari Pak Pendeta Gance. Kalau saya so far so good ya. Ya, timernya nih. Oke, timer berapa? kita
Pak, dan kira-kira butuh waktu berapa menit untuk kita saling TikTok? Kalau saya sih 3 menit atau 2 menit sih oke aja. Maksudnya 3 menit Pak Dance bergantian saya, 3 menit atau begitu seterusnya. Silakan Pak Dance memilih. Atau kita pakai waktu catur, di mana nanti sepuasnya Pak Dance berbicara, nanti Pak Dance bilang selesai, nanti saya menimpali dan habis waktu kita ya sudah gitu. Kita menggunakan waktu kita seini mungkin gitu. Jadi Pak Dance terserah. Waktu catur juga boleh. Atur saja. Oke, atur saja. Baik. Pakai waktu catur juga nggak apa-apa. Jadi kalau saya jelaskan dulu Pak Dance biar Pak Dance nanti tidak salah memahami. Waktu catur ini Pak Dance bisa selama Pak Dance berbicara waktu akan berjalan. Dan ketika Pak Dance berhenti maka waktu pun akan berhenti. Jadi ketika waktu kita sama-sama, misalnya saya 1 jam, Pak Dance 1 jam atau 30 menit. Maka kita sendiri yang pandai-pandai menggunakan waktu kita gitu. Nanti siapa yang paling banyak tersisa waktunya, maka tentu di belakang dia akan banyak bisa menjelaskan. Jadi begitu cerita caranya. Atau Pak Dance mau memberikan 3 menit, 5 menit juga saya tidak masalah. Pak Dance senyamannya saja. Iya. Ikut aturan main sini aja berarti? Kita pakai waktu ini aja kali ya, Bang Munir ya, apa? Waktu catur saja ya. Berapa jam ya? Sebenarnya saya 1,5 jam aja ya. Soalnya kan tadi harusnya saya 2 jam, cuman karena sudah kepake prolog dan segala macam ya 1,5 jam aja. Gitu ya. 1 jam ya. Ya. Bentar teman-teman yang ada di live YouTube, bentar ya, ini ada kesalahan teknis. 1 jam setengah ya, 30. Betul ya? Ya segitu ya. Kalau 60 kan nanti hitungannya 2 jam. Kalau iya. Berarti gini aja, 45 ya? 45. Oh iya. 45. Jadi ini 0, 45, ya kan? Iya. Terus ini 0, 45. Oke. Baik, sebelum kita mulai mungkin sedikit ya mau saya tanyakan, ini untuk open statement-nya nanti siapa yang akan memulai duluan? Apakah dari Uniripa atau Pak Dance Pendeta dulu juga Gance? tidak masalah. Pak Pendeta dulu karena beliau ada tamu kita nggak masalah. Oke, artinya begini ya, aturannya berarti kalau misalkan Pak Pendeta Gance yang memulai open statement, maka otomatis untuk closing statement-nya Pak itu Dance. Sebentar ya. Ini ya. Berdasarkan waktu yang saya sampaikan atau sesuai dengan kita tadi rencananya kan maksimal 2 jam Pak, cuman karena kita sudah menggunakan waktu kita untuk ngobrol, udah berlalu juga, maka sepertinya harus kurang di bawah 2 jam. Ini kalau 45 menit, waktu saya 45 menit Pak Pendeta, maka total keseluruhan waktu kita hanya 90 menit kita berdiskusi. Mungkin ditambah lagi 10 menit atau 20 menit nanti saling closing atau terakhir sapa-sapa teman-teman atau bagaimana nanti. Artinya tidak melebihi dari 2 jam kita berdiskusi karena Bapak juga punya kesibukan dan saya juga akan butuh istirahat. Gitu saja Pak, silakan. Iya, jadi kalau saya juga ngomong lalu tiba-tiba saya serahkan kepada Mbak Rifa itu juga tidak apa-apa. Fleksibel. Tidak apa, memang begitu. Jadi ketika Bapak berbicara waktu akan berjalan, lalu Bapak bilang ingin menggunakan waktu secepatnya, silakan Mbak Rifa, langsung waktu saya yang berjalan. Ketika saya berbicara, saya bilang silakan Pak Dance, maka waktu Bapak yang akan jalan, waktu saya yang akan berhenti begitu. Jadi kita pandai-pandai menggunakan narasi yang cepat, lugas agar waktu tidak terbuang sia-sia dan kita masih bisa menjelaskan apa. Iya. Oke. Jadi ini sudah mulai nih. Belum Pak. Ya. Belum Pak. Oke. Saya terangkan dulu Pak ya. Ini akan terjadi akan ada nanti 3 sesi Pak ya. Yang pertama itu adalah open statement. Nah, nanti sesi keduanya itu adalah pemaparan. Ya, pemaparan ini nanti TikTok aja nanti. Kemudian yang terakhir itu adalah sesi closing statement. Nah, yang mana nanti pada saat
pembicara nanti ingin persilakan lawan bicaranya untuk menanggapi ataupun menjawab ataupun melontarkan pertanyaan, maka nanti diberi dengan isyarat ya, isyarat silakan begitu. Silakan. Jadi biar nanti nggak bertimpa. Jelas Pak ya? Halo Pak? Iya. Jelas Pak? Ya, betul. Oke, Uniripa jelas? Uniripa? Halo? Nah ini Uniripa? Oh mungkin lagi ini, lagi apa namanya? Open statement. Mohon maaf tadi lampu saya mati. Mohon maaf teman-teman, baru saja, dan ini YouTube pun terputus. Saya harus memperbaiki lagi karena ini terputus koneksi ya. Iya. Persiapkan aja dulu Uniripa. Oke, saya coba untuk persiapkan lagi. Mohon maaf teman-teman. Silakan Pak, dan saya juga silakan kalau ingin opening statement saya sambil nyambi memperbaiki. Ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi di sini ada 3 sesi ya, open statement, pemaparan, kemudian closing statement. Nah, pada nanti si pembicara ingin mempersilakan lawan bicaranya untuk bicara, maka dengan mengisyaratkan dengan mengatakan silakan. Saya rasa itu jelas. Baik, tanpa berlama-lama ya, berhubung juga waktu kita yang terbatas. Waktu dan tempat boleh berapa menit? 5 menit? Singkat-singkat aja lah Pak. Ya. Singkat-singkat aja lah Pak. Kalau untuk open statement kan tidak begitu ini kan. Nanti kita lebih pada saat sesi pemaparannya itu Pak. Iya. Tanya jawabnya itu. Oke. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sehubungan dengan dialog ini yang dibahas adalah tentang define ketuhanan. Jadi hal ini perlu diketahui oleh massa, karena kita berbicara dengan kata Tuhan bukan hanya melihat dari definisinya, tetapi kita melihat kata Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Seperti kata Tuhan dalam bahasa Yunani kurios, artinya Tuhan, dan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai, sama pengertiannya adalah Tuhan, atau lebih langsung disebut nama jabatan. Nah, hal ini sebetulnya saya sangat bangga jika kita membahas ini supaya massa atau jemaat para hamba Tuhan bisa mengerti tentang kata Tuhan itu. Jadi saya pikir untuk awal ini open statement-nya itu sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada Mbak moderator. Oke, baik. Demikian tadi open statement-nya dari Pak Pendeta, Pak Pendeta Gance. Kemudian selanjutnya adalah open statement dari perwakilan Muslim, yaitu Ibu Uniripa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama terima kasih ya kepada tim dan MMCI dan Pak Danci juga. Oke, kita lanjut ke pemaparan saya tentang ketuhanan. Siapa sih Tuhan? Bagaimana sih kami umat Islam atau saya memandang Tuhan itu? Kita tahu kalau kita ini adalah menganggap orang-orang beriman, artinya percaya gitu. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sang pencipta alam itu ada dan dia hanya satu, tidak mungkin dia banyak. Tetapi di sini kita akan membuktikan siapakah yang menyembah Tuhan yang benar. Nah, apakah kita merasa sama-sama menyembah Tuhan yang benar dengan pembuktian. Lalu Tuhan. Kata Tuhan itu bukan kata yang dikenal di dalam iman Islam sebenarnya. Tidak ada di dalam Al-Quran kata Tuhan itu. Karena kata Tuhan bukanlah kata
berbahasa Arab. Nah, di kami Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu Tuhan kami diturunkan dengan menggunakan bahasa ini, maka padanan katanya ada beberapa, yaitu kata ilah atau rob. Kalau kata rob itu ada makna dalam bahasa Arab, itu bisa jadi penjaga, pemilik, asa, roh, dan roh ini dipadan religius, ya. Kalau ini di dalam Al-Quran sendiri yang itu perbudak. Dan bahkan kami berdoa kepada Allah tentang orang tua kami, Rabbayani saghira, ya. Kami ketika berdoa Rabbayani, siapa Rabbayani saghira? Ini adalah orang tua. Mereka adalah pemelihara kami, penjaga kami, pertanggungjawaban kami. Mereka adalah orang tua kami. Rabbayani, ani belakang ini adalah menunjukkan kata dua, ya. Kata dua, kalau jamak itu beda lagi. Kalau jumlah dua orang, ini kan orang tua, perempuan dan laki-laki, makanya ada Rabbayani. Itu sejauh pemahaman saya, ya. Mohon maaf kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi. Nah, lalu kalau kita bicara tentang kata ilah ini, yang selama ini saya belajar itu, kalau kita percaya bahwa agama Islam ini bukan satu-satunya agama Semitik, ada Yahudi begitu. Mereka mengenal kata Elohim. Dan kalau kita dari segi-segi bahasa lain itu ada Allaha, Elaha, kurang lebih begitulah, ya, yang artinya merujuk kepada sembahan. Nah, jadi saya menunjukkan dulu bahwa kata sembahan itu padanan katanya adalah ilah di dalam Al-Quran, dan Robbi juga. Nah, itu dulu mungkin. Tapi kami mempunyai nama Tuhan dengan 10-9 yang juga adalah nama beserta sifatnya, yaitu bernama Allah. Nah, nanti penjabarannya lebih lanjut silakan kita elaborasi. Mungkin dari saya itu dulu, ya. Kata Tuhan itu tidak termaktub di dalam Al-Quran, tapi padanan kata itu apa? Ilah dan Rob. Silakan Pak Danje, terima kasih. Baik, baik sekali, ya. Kita sudah mendengarkan open statement yang baik sekali dari masing-masing. Suara saya putus-putus enggak, ya? Iya, putus-putus ini. Atau suara saya yang putus-putus? Oh, putus-putus. Ya, Sorry. Nah. Jaringan Umi Reva kayaknya tuh. Punya saya lancar, ya? Ya, mungkin bisa diperbaiki dulu, Uni Rifah. Baik, karena waktu terus berjalan, ya. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan, yang mana ini adalah berjalan TikTok, ya, nanti. Baik, dimulai dari Bapak Pendeta. Silakan, Pak. Dipergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin dan semaksimal mungkin, Pak. Iya. Oke. Silakan Pak Pendeta, suara saya sudah kedengaran, ya? Diberikan pada saya, ya. Sip. Suara saya dapat dengar, ya? Dapat dengar suara saya. Halo? Jelas, Pak. Suara saya. Ya, udah. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Waktunya Seperti jalan terus, Pak. yang telah disampaikan oleh Mbak Rifa bahwa Tuhan itu adalah sesembahan bagi manusia ciptaannya sendiri. Nah, untuk kepercayaan Kristen ada dua hal. Kata Tuhan yang ada dalam perjanjian lama dan yang ada di dalam perjanjian baru. Namun konotasinya tetap sama, disebut Tuhan yang esa. Nah, dalam perjanjian lama ada tiga hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yakni saya temui kata Allah pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Dia sebagai sang pencipta.
Lalu ada kata Tuhan huruf besar semua yang ditemui pada Kejadian pasal 4 ayatnya yang terakhir. Nah, kata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani Yahweh. Dan ada satu kata muncul lagi, yakni Adonai. Perbedaannya antara Adonai dan Yahweh, kalau Yahweh dalam perjanjian lama ditulis dalam huruf besar semua, itu Yahweh. Dan kalau kata Tuhan huruf besar T, lalu U, H, An, itu huruf kecil, itu Adonai. Nama jabatan yang dalam bahasa Yunani kurios, sehingga kita bisa menyebutkan Yesus Kristus itu daripada kata kurios Yesus, Tuhan atau Tuhan Yesus. Tapi mari kita melihat kata Tuhan dalam perjanjian lama. Sepertinya kata Allah ini menurut keyakinan saya ada dua hal. Dia disebut nama atau proper name atau juga generic name, nama jabatan. Nah, pada saat dia berfirman, keluarlah firman. Dan firman itu didengar oleh orang Israel, sehingga mereka mengasumsikan bahwa firman itu adalah Yahweh. Jadi ada tiga hal, tetapi wujud nyatanya itu satu, yakni Allah sebagai sesembahan, lalu firman yang keluar daripada Allah itu adalah Yahweh. Sehingga orang Israel menyebutkan nama Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Namun dalam praktika, dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada bangsa Israel, baik kepada nabi-nabi, para imam, dia mengutus malaikat. Nah, malaikat ini sebetulnya identik dengan roh Allah. Nah, seperti kepercayaan Yahudi, mereka melakukan segala sesuatu sebut dalam nama Yahweh. Tetapi untuk mengungkapkan nama sesembahan, mereka menyebut Allah. Seperti pada Kejadian pasal 20, Abraham berdoa kepada Allah. Dan saya sinkronkan dengan Raja Daud. Raja Daud berdoa kepada Allah, tetapi kalau melakukan segala sesuatu, menyebutkan dalam nama Yahweh. Jadi seolah-olah Yahweh ini perkataan Allah sekaligus perantara. Sebetulnya sebelum Yahweh itu disebut, itu kata Allah sudah ada. Sebelum dunia ini diciptakan, kata Allah itu sudah ada. Saya berikan contoh begini. Saya gembala. Saya mendirikan tempat ibadah. Maka kalau ada pertanyaan siapa pendiri tempat ibadah ini, otomatis jawabannya pendeta dan cemuma. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 disebutkan awal pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Disebutkan awal pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ada pertanyaan, siapakah nama pencipta langit dan bumi?
otomatis jawabannya adalah Allah. Nah, sekali lagi saya ulangi. Segala sesuatu para nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, mereka melakukan segala sesuatu dalam nama Yahweh, dalam Alkitab Perjanjian Lama huruf besar semua. Tetapi dalam penyebutan doa pakai kata Allah. Nah, saya sinkronkan dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, segala sesuatu dilakukan dalam nama Yesus, tetapi sebutan dalam doa menyebut Allah. Rasul Petrus pada Kisah Rasul-Rasul, bahkan juga Rasul Paulus 2 Korintus pasal 13 ayat 7 nanti dipisah kalau tidak salah. Disebutkan bahwa Rasul Paulus berdoa kepada Allah. Jadi menurut pandangan individual saya, maaf, ekornya dikecilkan, Pak. Oke, lanjut. Nama sesembahan. Mas Joko noise. Tapi bisa kedengarannya, bisa. Oke. Tadi Siap, ekornya Mas. terlalu tinggi. Oke. Kalau bisa ingat waktu Bang. Dipersingkat Ya, mungkin takut waktunya cepat habis. Oh ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ada hal yang perlu diketahui bagi non-Kristen itu. Bahwa sesungguhnya pada Matius pasal 28 ayat 19 itu disebutkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebetulnya bukan tiga Allah, tiga Tuhan. Tetapi menunjukkan siapa sebetulnya Tuhan itu. Karena di situ sebetulnya hanya menunjukkan generic name. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa disebut Bapa? Karena Bapa adalah sumber segala sesuatu. Sang pencipta. Yakni Sang pencipta itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah itu adalah Roh yang masuk di dalam Yesus Kristus sehingga disebut firman. Dan kenapa dia disebut anak? Anak bukan berarti biologis, Bapa beranak, Tuhan beranak, tidak. Tetapi kata Bapa dan anak itu ada interaksi hubungan yang sangat erat. Ya. Dan di sini disebutkan juga Yesus sebagai perantara. Jadi kalau meminta sesuatu, perantaranya itu ada Yesus Kristus. Nah, pada Kolose pasal 3 ayat 17 disebutkan begini. Hendaklah segala sesuatu kamu lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, oleh Roh itu, oleh firman itu, dan mengucap syukur kepada Bapa atau Allah. Jadi jelas di sini Yesus sebagai perantara. Nah, sekarang saya ingin sampaikan
kata Mohon maaf Tuhan Pak Yesus. Pendeta. Mohon Ya. maaf Pak Pendeta Rance. Mohon maaf. Mungkin waktunya bisa ditampilkan biar ini. Ya, Waktu mungkin bisa ditampilkan dulu. ya, tampilkan saja. Waktunya. Biar Ya. Pak Rance-nya bisa ini mengukur waktu. Susah berapa menit? Iya. Oke. Saya lanjut dulu. Karena waktu berjalan. Oke, lanjut Pak. Lanjut, silakan Pak. Saya lanjut. Agak cepat Pak kalau bisa Pak. Sayang Oke. waktunya Pak. Oke. Nah, kata Yunani Tuhan Yesus adalah Kurios Yesus. Kata Kurios adalah Tuan. Dalam bahasa Inggris Lord. Lord itu dua konotasinya. Tuan sebagai manusia dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tetapi di sini dalam bahasa asli Kurios Yesus. Tuan Yesus. Nah, saya berikan contoh begini. Ini gelas, kalau taruh air, maka gelas tetap gelas. Air tetap air. Demikian juga sebetulnya, waktu Yesus itu dibaptis Roh Allah masuk di dalam dia. Dia kepenuhan Roh Allah. Rasul Paulus bilang kepenuhan Roh Allah. Artinya Allah di dalam dia dan Yesus kepenuhan Roh Allah. Jadi Yesus tetap Yesus, Allah tetap Allah. Lalu ada ayat bilang begini. Yesus berfirman, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah gembala yang baik. Yang berbicara itu adalah sesembahan orang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa para Kristen itu memandang Yesus itu sakral, disebut Tuhan? Karena pertama, Yesus disebut orang Immanuel dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Immanuel artinya Ima beserta, Nu kita El. Jadi ketika kita sebut dalam nama Yesus, kita telah sebutkan kata Allah di sana. Dalam nama Immanuel, yakni Allah beserta kita. Lalu Rasul Paulus bilang begini pada Kolose 3 ayat 3. Adapun kedagingan manusia itu telah mati. Artinya hal-hal lahiriah telah... Bapak mau menghabiskan waktunya Pak, mohon maaf. Takutnya nanti waktu Bapak habis, Bapak tidak punya kesempatan. Ini udah berjalan lama. Waktunya tapi tidak masalah sih. dulu. Ya. Saya simpulkan saja. Ya, saya simpulkan saja. Minta maaf ya, minta maaf. Oh, ya. Saya simpulkan Silakan. saja. Lanjut. Jadi Kristen itu melihat sesuai dengan Rasul Paulus bilang bahwa yang nampak adalah roh manusia dan yang ada di dalam Kristus. Artinya ada kemanunggalan Kristus dengan roh manusia, lalu roh Kristus itu di dalam Allah. Jadi Kristen itu melihat Allah lewat roh Kristus. Kristen melihat Allah lewat Yesus Kristus. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Baik, itu tadi ya pemaparan dari pihak Kristen. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari Uniripa dari pihak Muslim dan nanti ditutup dengan pertanyaan kepada pihak Kristen. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, walaupun sudah banyak jauh berkembang, saya lebih fokus ke Tuhan dulu ya, esensi Tuhan ya. Dan saya belum menyentuh Yesus, walaupun Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang Yesus dulu. Padahal saya mau esensi ketuhanan dulu. Nah, baik dari pihak saya menggunakan dalil surah Al-Ikhlas ya. Selain saya sebagai Muslim dan kami umat Islam percaya bahwa Allah adalah nama Tuhan, bukan generik, bukan gelar. Karena kalau kita merujuk kepada gelar itu adalah ilah, padanan kata. Gelar itu adalah ilah. Nah, sementara Allah
lafaz yang sangat berbeda sekali dan penulisannya pun sangat berbeda, itu merujuk kepada nama atau proper name, nama yang pantas untuk sembahannya umat Islam. Dan nama ini pun termaktub di dalam kitab sucinya umat Islam, itu Al-Quran. Salah satunya akan saya sebutkan, di mana ayat ini sangat singkat sekali, namun menunjukkan nama dan esensi ketuhanan itu. Artinya tentang yang hak, tentang Tuhan itu. Tentu kami umat Islam ini yang memperkenalkan siapa Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dalam satu surat pendek, surat Al-Ikhlas ini, dalam 4 ayat ini, itu tergabung semua dari nama dan esensinya, hakikatnya, tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang bagaimana wujudnya itu. Nah, di sini saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah. Jadi merujuk kepada huwallah. Dia Allah yang Maha Esa. Esa di sini tidak berbilang, tidak ada Esa dalam perspektif lain-lain. Esa 1 sama dengan 3, 1 sama dengan, tidak ada. Tidak berbilang, artinya satu. Itulah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kemudian di ayat keduanya, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tidak ada perlu kami kepada orang lain untuk meminta, hanya kepada Dia kami langsung meminta. Ya, tetapi kami mengenal Dia tentu melalui perantara, melalui lisan dari para rasul nabi yang diutusnya untuk memperkenalkan dirinya kepada kami. Karena Tuhan itu tidak perlu turun memperkenalkan dirinya satu persatu menuju kepada hamba-hambanya lalu kenalan, hai gua Tuhan. Enggak begitu dalam iman Islam. Tetapi Tuhan itu memilih salah satu manusia yang dianggap superior dalam amalan, akhlak, ibadah, penampilan, yang orang yang dipilih yang disebut dengan rasul dan nabi, maka Dia memperkenalkan dirinya melalui lidah orang-orang ini. Nanti saya akan korelasikan bagaimana paham Nabi dalam perspektif kitab Tanakh. Kemudian di ayat ketiganya, lam yalid wa lam yulad. Di sini sangat-sangat jelas bahwa Tuhan ini menolak ketika disatakan baik secara alegori, baik makna harfiah, apapun itu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kata Tuhan kami. Kemudian di ayat keempat, ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ini dia esensi yang menutup pandangan manusia tentang Tuhan ini, bahwa tidak ada satupun apapun yang setara dengan Dia. Tidak ada satupun apapun yang kami bisa indrakan, yang kami bisa rasakan, bahkan yang tidak kami ketahui, yang belum kami ketahui, maka itu tidak setara dengan Dia. Dari 4 ayat ini, dalam surah Al-Ikhlas yang sangat pendek, yang bahkan anak umur 3 tahun pun hafal, ini sudah sangat lengkap menjelaskan esensi ketuhanannya umat Islam, mulai dari nama, bagaimana Dia dianggap seperti apa, Dia memperkenalkan dirinya kepada kami. Inilah dia 4 ayat ini. Lalu kalau kita bicara siapakah Tuhannya umat Islam itu, Dia juga laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama, tidak serupa, tidak setara dengan apapun. Tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada. Nah, kemudian juga di dalam, kalau kita baca lagi tentang nama Tuhan itu sendiri ya, saya akan membaca di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-110 tentang nama Tuhan itu. Bagaimana kami diperkenankan menyebut nama Tuhan itu di ayat ke-110 surah ke-17. Kalau teman-teman ingin membuka, saya akan bacakan. Di sini saya bacakan terjemahannya saja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara keduanya. Artinya Allah mengizinkan kami memanggil namanya dengan sebutan Allah ataupun Asmaul Husna, atau nama sekaligus juga sifat Allah itu. Tadi Bapak Pendeta sempat menyinggung orang Yahudi, dan mohon maaf saya juga sedikit membaca literasi tentang orang-orang Yahudi, Pak. Yang saya ketahui tentang orang-orang Yahudi di dalam Judaism, kalau kita bicara tentang rabbinik ya, mereka memiliki ada 7 nama. 7 nama yang saya pahami saat ini, di antaranya itu yang pertama adalah YHWH atau dipanggil Hashem atau Adonai, itu yang tidak boleh disebutkan sembarangan, yaitu tetragramaton itu, 4 huruf suci itu. YHWH yang Bapak sebut dengan Yahweh. Padahal di kalangan Kristen pun berkembang, ada yang mengatakan Yahweh, Jehovah ataupun Yahweh. Tapi setahu saya tidak satu pun orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Yahweh.
Nanti kita bisa diskusikan itu. Kemudian ada yang dipanggil dengan El atau ya setara dengan Tuhan. Eloah, Elohim, Shaddai, Ehye, dan Zefaut. Itu. Walaupun yang paling kudus adalah YHWH. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, bagaimana esensi ketuhanannya teman-teman Yahudi? Apakah mereka mempercayai konsep ketuhanan Trinitas? Maka perlu pembuktian untuk menyatakan hal itu. Saya pernah beberapa kali menonton bagaimana Yahudi rabbinik dari boleh dikatakan mereka rabi atau rashi. Saya sebenarnya tidak penting bagi kami umat Islam mendapatkan dukungan tentang konsep ketuhanan dari mereka, tapi faktanya mereka sendiri yang menyatakan bahwa konsep ketuhanan mereka adalah tauhid. Mereka tidak mengenal konsep ketuhanan Trinitas. Fakta yang tidak bisa dibantah, Yahudi tidak mengenal Trinitas dan tidak menyembah kepada Roh Kudus dan tidak mengenal Tuhan Anak. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi tentang nama-nama Tuhannya Bani Israel ini ya. Nama Tuhan Bani Israel ini ada beberapa. Sebagaimana kami punya nama Tuhan Asmaul Husna, yaitu Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Maka di dalam bahasa Ibraninya yang kurang lebih hampir sama dengan bahasa Arab itu adalah El-Hajibor, yang Tuhan pahlawanku atau Tuhan perkasa. Ada Emet, sang kebenaran. Ensof, yang abadi. Roeh, Israel, gembala Israel. Hakados, Baruhu, yang kudus, yang terpuji. Kados Israel, sang kudus Israel. Jadi orang Israel juga punya nama-nama Tuhan yang merujuk. Saya tidak tahu apakah ini juga wasifat ya atau sifatnya Tuhan Bani Israel itu sendiri. Saya tidak mau mengklaim bahwa saya lebih mengetahui daripada orang Israel. Tentu orang Israel yang lebih berhak menyatakan hal ini. Tetapi tentang ini ada. YHWH Ra'ah, Tuhan gembalaku, ini ada di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. YHWH Sitkenu, Tuhan keadilan, ada Yeremia 23 ayat 6. Dan begitu juga dengan YHWH Sammah, Tuhan yang hadir, Yezekiel 48:35. Nah banyak ya kalau kita bicara. Tapi kalau kita bicara di dalam PB, mohon maaf, sebelumnya saya mau jelas-jelasan dan terang-terangan membahas fakta-fakta yang harus kita mau tidak mau disepakati. Yang pertama, tidak ada kata alif lamet aha Allah di dalam kitab teman-teman Yahudi ataupun Kristen, baik itu Tanakh ataupun PB, termaktub kata Allah itu tidak ada. Silakan dicari kalau ada. Tapi terjemahan ya ada. Tapi kita bicara teks aslinya. Tidak ada kata Allah, melainkan teman-teman Yahudi mengenal Elohim, El, dan YHWH. Nah, bahkan ada beberapa pendeta yang mengatakan, oh tidak, nama Tuhan Bani Israel itu Ehye, Eser, Ehye. Nah, ada yang bilang begitu juga ya, tanpa kita perlu sebutkan namanya. Itu satu hal yang perlu Pak Pendeta, silakan nanti didiskusikan. Tidak ada nama Allah, tidak ada kata Allah. Nah, kemudian kecuali terjemahan ya, kita tidak sedang membicarakan terjemahan. Kita sedang membicarakan teks asli Tanakh dan juga PB. Kemudian nama Tuhan di PB. Yahweh atau Yod-He-Vav-He itu juga tidak tertulis di dalam PB. Silakan dicari. Karena teks PB menggunakan bahasa Yunani, maka ketika Yesus mengenalkan Tuhan atau Bapa itu dituliskan Theos. Sedangkan Yesus dipanggil Kurios. Bukan hanya Yesus sebenarnya yang dipanggil Kurios, karena Kurios ini padanannya dengan Sayyid, Lord, Tuan, majikan. Jadi manusia biasa saja dipanggil Lord, Kurios, sama seperti orang tua kami panggil Rabbayani, Rabbi, yang adalah merujuk kepada pemilik zaman perbudakan dulu, boleh dipanggil Rabba, Rob, karena ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Cuman setelah di zaman Quranik maka Robbi itu merujuk kepada Allah. Tapi ada satu istilah yang tidak pernah disematkan kepada makhluk, yaitu ilah. Ilah ini, maksudnya ini sembahan ya, sembahan. Siapa yang disembah? Walaupun dalam kitab Tanakh sendiri Elohim itu juga ditujukan kepada berhala-berhala, Elohim lain gitu. Artinya ini merujuk kepada sembahan, inilah ilah itu. Ya, ilahi itu ilah. Nah, kemudian kembali lagi ya, seperti kata Yahweh tadi ada beberapa perspektif, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehovah, ya itu terserah teman-teman Kristen juga nanti yang menjelaskan gitu, apalagi Pak Pendeta gitu ya. Nah tentu apalagi ya yang perlu kita
kita harus pisahkan dulu, jangan dicampurkan dulu. Ketika bicara tentang Allah ini tidak ada, itu dulu yang harus diterima, kenyataan itu dulu. Nah, kalau kita lihat nama Allah ini sebenarnya sudah digunakan sebelum Islam muncul. Allah ini sudah dikenal. Itu kenapa nama ayahnya Rasulullah itu adalah Abdullah, hamba Allah. Ya, dan itu adalah nama yang pernah ada gitu. Dan nanti perspektif seperti apa yang dipahami oleh orang-orang ilmuwan yang menggali sejarah ini nanti kita bisa diskusikan dan perdebatkan. Tetapi yang jelas nama ini ada, bukan hal yang baru muncul dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu adalah nama dalam versi bahasa Yunani. Yesus itu ada orang lain yang sama-sama bernama dengan dia, itu Yesus Barabas di zaman Yesus hadir gitu. Mohon maaf, saya bukan merendahkan, tapi Yesua atau Yesus itu istilahnya kayak nama Bambang gitu Pak di zaman kita ini, biasa gitu. Banyak orang bernama Yesua sebelum Yesus itu lahir ke dunia. Yesua bin Nun, Yesua ini, Yesua itu, atau Yesus Barabas yang adalah salah satu penjahat yang juga sama-sama dihakimi pada waktu Yesus di depan di depan raja waktu itu ya, yang dia mau disalib itu gitu. Ada Yesus Barabas kalau saya tidak salah ya. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Artinya nama ini sudah diberikan kepada banyak orang gitu sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus lahir. Berbeda dengan Allah. Saya pengen tahu kalau mungkin teman-teman bisa menemukan satu berhala yang namanya adalah Allah, ya silakan tunjukkan. Bahkan tidak ada berhala yang bernama Allah. Berhala-berhala di Mekah itu ada bernama Lata, Uzza. Tapi kalau berhala bernama El ada. Saya pernah menemukan itu yang disampaikan oleh Sam Aldo kepada saya bahwa ada sebuah berhala yang dipanggil juga El pada waktu itu. Tapi kalau berhala bernama Allah, ya mari kita sama-sama mencari apakah benar ada atau tidak. Nah, ini kita merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala dulu gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nama Allah. Tentang Yahudi, saya tidak perlu mengklaim orang Yahudi sebenarnya. Saya tidak perlu mengambil kesepakatan dengan orang Yahudi nyama-nyamain itu kan Tuhan kita sama bro, enggak perlu, karena saya percaya mereka menolak Nabi Isa, mengkhianati Nabi Daud, mengkhianati Nabi Musa alaihissalam, dan saya tentu tidak butuh pengakuan mereka tentang ketuhanan mentang-mentang mereka adalah orang yang lebih dahulu memegang kitab Tanakh. No, tidak, karena bagi kami adalah Al-Quran itu final sebagai konsep keimanan gitu. Dan kita bicara tentang seorang Rabi Sadia Gaon yang menerjemahkan kata YHWH atau Yod-Heh-Vav ini di dalam Keluaran 3 pasal 5, ayat ke-15 itu menjadi kata Allah ketika dia menerjemahkan kitabnya itu ke bahasa Arab gitu ya. Nah, kemudian kalau Kristen Arab, sejauh yang kita pelajari umat Islam di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid fil Lighah wal A'lam yang ditulis oleh Louis Ma'luf ya, seorang Katolik ya, di halaman 16, Allah adalah suatu nama zat yang maha ada. Zat di sini bukan zat materi yang dipahami orang-orang Indonesia ya. Karena Allah itu bersifat wujud itu ada, dan ada itu belum tentu berwujud. Banyak peristiwa hal-hal yang ada tapi tidak berwujud gitu ya. Kalau kita bicara ini, apalagi kita bicara tentang Tuhan yang tidak dideskripsikan, laisa kamitslihi syai'un. Nah, yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada, Allah ismu al-zat al-wajib al-wujud. Ini menurut siapa? Kamus yang ditulis oleh bahkan Katolik sendiri. Belum lagi di dalam kamus Alkitab Al-Muqaddas, Beirut, Al-Qahirah, dan Maktabah Al-Ailah 2011 halaman 107. Karangan Dr. Butros Abdul Malik. Allah haza ismun Allah khaliqu jami al-kainat wa al-kahkim al-a'damu li jami al-awalim. Allah, nama dari Al-Ilah, Tuhan yang benar, pencipta segala yang ada dan sebagai hakim yang maha agung atas segala jagat raya. Bible versi Arabik menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav di dalam kitab Amos pasal ketiga ayat 1 dengan kata Allah. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin sekaligus saya menanggapi pertanyaan kepada Anda, Bapak. Anda katakan tadi Tuhan itu adalah Kurios, itulah Yesus. Maka apa Theos itu? Siapakah Theos di dalam PB? Siapakah YHWH di dalam PB? Apakah ini nama atau gelar, dan bagaimanakah pribadi ini? Apakah sama dengan Yesus atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Oke. Baik ya, itu tadi. Sebentar Pak. Baik, apakah bisa ditangkap dengan baik Pak poin-poin disampaikan oleh dari pihak Muslim? Mas Dedi, interupsi sebentar. Ya, silakan. Di room utama ada pengacot, mohon di kick itu. Ada dari Vietnam. Saya ini enggak ada hostnya. Bukan
Nggak apa-apa, Mas Dedi tinggalkan bukan- sebentar. Tinggalkan sebentar kalau memang nggak ada hostnya. Enggak, saya bukan co-hostnya, bukan hostnya. Hostnya Bang Kores. Kores nggak ada. Ada itu Bang Kores itu. Bang Kores monitor, Bang Kores. Kores. Nggak ada co-host selain Kores memangnya ya? Karena waktu terus berjalan. Putar itu. Silakan kita lanjut saja. Kita lanjut saja. Kita lanjut biarkan ya? nanti. Oke, kita lanjut ya. Baik, bisa ditangkap Pak ya poin-poinnya Pak ya? Pak Pendeta, Ya, bisa ya. ditangkap poin-poinnya? Ya. Oke, baik, selanjutnya adalah tanggapan atau bantahan. Betul, mengganggu. Itu di room utama ada yang mengganggu, co-host nggak ada. Kasih saya co-host dong. Siapa co-host nih? Aku coba telepon Kores. Iya, di room utama ada yang mengganggu, ada yang masalah lagu. Co-host nggak ada satupun, hostnya nggak ada. Itu co-hostnya itu hostnya itu Bang Kores, cuman Bang Koresnya itu disconnect audio. Aduh, gimana tuh di room utama? Bentar nih lagi saya telepon. Lagi ditelepon. Oke. Baik, saya teruskan Pak ya. Udah ya, udah. Baik, selanjutnya adalah tanggapan ataupun bantahan ya dari pihak Kristen atas pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak Muslim dan ditutup dengan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Muslim. Waktu dan tempat silakan Pak. Pak Oke, Pendeta, silakan Pak. terima kasih. Ya, saya memulai dari kata Allah. Kata Allah dalam bahasa Arab, Al-Ilah. Jadi Allah. Jadi Al sama dengan the. Seperti matahari satu-satunya, semua dalam grammar pakai the sun. Bulan satu-satunya the month. Jadi ketika kata Al gabung ilah itu Allah yang Allah sang pencipta, pasti tidak kesasar. Nah, kalau menurut saya, kata Allah juga itu dalam Bible adalah nama. Dan kenapa dalam perjanjian lama juga Yahweh disebut nama? Kalau menurut saya, Yahweh itu pengganti firman yang keluar daripada mulut Elohim itu sendiri. Nah, saya buktikan di Amos pasal 5 ayat 17 bagian B saja. Saya bacakan saja. Anda bisa lihat sendiri di Bible Anda. Amos pasal berapa Pak? Pasal 5 ayatnya yang ke-27 bagian B. Bagian B ya, berarti ayat 27 di bagian akhir. Amos pasal 5 pasal 27. Pasal 5 ayat 27. Boleh saya bacakan? Silakan Pak. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi sabda firman Tuhan yang namanya Allah. Jadi kata Allah itu adalah nama. Dan dalam perjanjian baru kata ini ada, tetapi dalam terjemahan awal, karena kenapa saya katakan terjemahkan awal? Karena perjanjian baru itu dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi menjadi standar bahasa Yunani. Di situ ada kata theos. Jadi kata Allah ini sinonim dengan kata theos. Seperti saya sebutkan tadi, Rasul Paulus berdoa kepada Allah. Nah, tadi disebutkan bagaimana sinkronnya dengan kata Yesus adalah Tuhan. Dan apa hubungan Tuhan dengan Allah.
kan kita telah tahu bersama bahwa kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani Adonai, bahasa Yunani Kurios, artinya Tuhan. Kalau kata Kurios Yesus artinya Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus, bukan Tuhan sang pencipta, tapi Kurios Yesus. Bible awal juga itu disebutkan, ditulis pakai kata Tuhan. Jadi kata Tuhan ini oknum yang dipercayakan untuk mengatur ketika Roh Allah ada di dalam dia, ketika utusan Tuhan menyertai dia. Nah, kenapa saya katakan bahwa kata Allah ini terpisah daripada kata Kurios Yesus itu sendiri? Karena pada Yohanes pasal 17 disebutkan bahwa Allah itu satu-satunya dan aku adalah utusan. Dan Rasul Paulus juga pernah menyinggung bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Wahyu juga ada kata ciptaan yang mula-mula. Jadi tidak mungkin Allah sebagai Allah yang esa lalu menciptakan Allah lain. Itulah sebabnya eksistensi Tritunggal tidak ada. Tapi yang ada adalah hakikat Allah sendiri. Allah dalam doa disebut Bapa, lalu Allah berfirman disebut firman. Oleh karena Yesus sebagai tokoh utama Kristen, jadi firman dilimpahkan kepada Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, akulah yang awal dan yang akhir. Ketika para rasul mendengar pada saat itu, maka mereka akan berbicara kepada Allah. Allah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah yang dilahirkan oleh manusia. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan, sapi, kuda, manusia. Ketika wujud nyata Yesus itu sebagai manusia, dia juga disebut ciptaan. Tetapi ketika Roh Allah di dalam dia, maka Allah sendiri berbicara kepada manusia. Pada saat dia ada di bumi, sesudah dibaptis 3,5 tahun dia ada, jadi dia kepenuhan Roh Allah. Jadi ketika dia berbicara, yang berbicara itu adalah Allah. Ketika dia berbicara, maka yang menjawab itu adalah murid-murid Tuhan, rasul-rasul. Dia jawab dan mereka menyatakan mereka berbicara kepada Allah. Karena dia dikuasai. Ya. Dalam istilah paganisme, kemasukan. Karena kan ada roh-roh luar masuk kepada oknum, lalu roh itu berbicara. Ya seperti itu. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Ayah saya dulu sebelum bertobat, dia hidup di dalam duniawi, lalu memanggil roh-roh yang telah meninggal dunia. Lalu roh-roh itu berbicara kepada manusia. Dan yang masuk kepada Yesus Kristus itu adalah Allah. Allah orang Israel, dan Allah sahabat-sahabat saya Muslim, saya kira Allah yang esa, Allah yang sama. Cuman dia memberikan berkat kepada umat Yahudi, Islam, Kristen, berbeda-beda cara. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Seperti praktika, rasul-rasul membaptis orang itu cuma sebut dalam nama Yesus Kristus. Kisah pasal 2 ayat 30, Kisah 10, Kisah pasal 19. Rasul-rasul menyebut dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada. Tritunggal itu tidak ada. Yang ada adalah firman yang dikuasai oleh Allah. Bisa mengkerucut ke pertanyaan saya kira-kira Pak Pendeta?
mengkerucut ke pertanyaan saya, siapakah Theos dan siapakah YHWH mungkin biar Ya, saya ingatkan Theos itu pertanyaannya. otomatis. Theos itu otomatis dia adalah Allah. Karena kan perjanjian baru itu pertama-tama diterjemahkan dalam bahasa Yunani, disebut ada kata Theos di situ, lalu Theos itu adalah Allah yang disembah oleh Isa Al-Masih. Allah Theos itu yang disembah oleh Isa Al-Masih, yang disembah oleh Yesus. Jadi pengumum Yesus harus menyembah Allah yang esa itu, karena Yesus itu adalah jalan. Sedangkan kata Yahweh itu seperti Raja Daud, para imam-imam, mereka berdoa kepada Allah tetapi melakukan segala sesuatu dalam nama Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah sinonim dengan firman. Seperti perjanjian baru, orang Kristen melakukan dalam nama Yesus tetapi berdoa kepada Allah. Artinya Yesus itu perantara. Demikian juga dalam perjanjian lama yang disebut Yahweh itu adalah sinonimnya daripada firman itu sendiri. Karena firman itu adalah perkataan Allah, sesuatu yang keluar dari Allah, dan bukan hanya hal yang keluar dari malaikat utusan Allah. Itu semua perantara. Tetapi orang-orang Yahudi menyebutkannya itu Yahweh. Karena mereka mendengar suara langsung dari Tuhan. Mereka sebut itu suara sang pencipta. Terciptalah kata Yahweh. Ya. Sampai di sini dulu. Oke, menarik ya jawaban dari Pak Pendeta Dance ya, di mana beliau mengatakan bahwa Theos itu adalah sembahan Yesus atau sembahan Isa Al-Masih gitu. Nah, tapi Pak Pendeta juga harus menerima bahwa Yesus itu tidak pernah dijadikan Theos. Setahu saya ya, mungkin ada ayatnya, mungkin saya belum tahu. Tidak ada ayatnya, tidak ada. Ya, oke, thank you. Berarti dia adalah Kurios. Nah, sementara Theos dengan Kurios, saya tidak tahu bagaimana. Oke. Kita kalau misalkan ini punya Uniripa, maka Pak Pendeta tidak boleh untuk ini. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Oke, thank you. Dan Pak Pendeta menjawab tadi bahwa yang pertama Theos adalah sembahannya Yesus dan sembahan Isa. Ya, kalau kita umat Islam tidak ada masalah dengan itu ya, bahwa Yesus dan Isa itu punya sembahan. Itu clear bagi kami dan kami tidak menolak hal itu, walaupun nanti perspektif dari Kristen bagaimana gitu ya, nanti kita lebih lanjut lagi perdalam. Kemudian ketika saya tanya siapa itu YHWH, yang ini yang pemahaman baru bagi saya, bukan pemahaman baru ya, hal yang baru saya dengar dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa YHWH adalah firman. Nah, ini lucu. Kenapa bagi saya agak lucu sedikit jawaban dari Pak Dance ini, justru yang setahu ini setelah saya berdiskusi, YHWH adalah Bapa dan Yesus adalah firman begitu. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 1:14 kan, Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan dia adalah Yesus. Dan Immanuel itu yang ternyata dia tidak pernah disebut dengan Immanuel ya, walaupun Immanuel itu artinya apa tadi, Tuhan menyertai kita segala macam lah apalah, tapi tetap ya dipanggil Immanuel, dia tidak pernah di dalam PB, tapi justru dikasih nama Yesus. Nah, itulah firman itu selama ini ya, kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, tapi tidak masalah kan Pak Pendeta menyampaikan apa yang ya nanti Pak, nanti di waktu Bapak, kita punya waktu sendiri-sendiri, nanti Bapak silakan tambahkan. Bapak sanggah pun boleh, nanti Bapak catat dulu biar tidak lupa. Ya, silakan Bapak pegang pena biar Bapak, saya akan pelan-pelan ya, coba untuk pelan-pelan. Jadi maksud saya adalah begini, saya bertanya kepada Anda, ya saya menyatakan sebuah pernyataan bahwa kata Allah itu tidak ada di dalam kitab Anda teks aslinya, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kemudian fakta kedua adalah Immanuel itu tidak pernah dipanggilkan kepada Yesus di PB. Ya, Yesus dipanggil dengan Yesus. Ya, nama bahasa Yunani dari kata Yesua. Ada Iso Masiha, Yesua, Yesu, dan segala macam. Kemudian yang fakta selanjutnya adalah antara Theos dengan Kurios itu berbeda. Kalau kita melihat kepada perisai Trinitas yang muncul di Konsili Nikea itu Father is not God, Son is not Holy Spirit. Tapi saya tidak mau membawa itu. Jangan-jangan Bapak tidak menggunakan itu gitu kan. Tapi dalam Kristen yang lain itu menyatakan hal seperti itu. Itu yang disebut dengan tiga pribadi yang berbeda antara Theos dengan Kurios itu gitu. Nah, jadi sebentar ya. Nah, kemudian
saya mempertanyakan lagi tadi, YHWH itu siapa? Kemudian Theos siapa? Bapak sudah jawab tadi, Theos bahwa sembahannya Nabi Isa dan Yesus, ya kita sepakat hal itu, bahwa Yesus ataupun Isa punya sembahan. Dalilnya banyak bertaburan di mana dia berdoa kepada Tuhan bumi dan langit. Kemudian YHWH adalah firman. Nah ini dia yang menarik ya. Silakan nanti Bapak jelaskan lagi tentang YHWH adalah firman. Karena kalau saya baca di dalam Yohanes 1:14, saya ulangi lagi biar Bapak ngerti bahwa firman itu bersama Allah di dalam Yohanes 1 awalnya. Ternyata firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kalian gitu. Itu Yesus itu. Nah saya tidak tahu nih apakah Yesus adalah YHWH atau YHWH yang adalah roh itu adalah Yesus, atau yang menjadi Yesus adalah firman. Nanti Bapak kembali lagi. Ini nanti jatuhnya ke Trinitas penjelasan ini. Nah kalau kita bicara tentang kitab Amos di mana YHWH dituliskan dengan Tuhan, TUHAN huruf besar, kemudian Elohim ditulis dengan ALLAH, dan artinya adalah kurang lebih ya gelar. Maka saya mau tanya sama Bapak Pendeta, apa sih Pak perbedaan antara Tuhan dengan Allah itu sehingga penulisannya berbeda gitu? Ya, tadi saya sudah tanya apa itu Theos, apa itu YHWH, dan sekarang mau saya tanya, di dalam Amos 5 Bapak baca tadi yang 27 tadi, apa perbedaan antara Tuhan dengan Allah? Kalau sama-sama gelar duanya. Kalau kita bicara Yesus, apa Tuhannya orang Israel dipanggil dengan Adonai? Iya wajar, karena mereka tidak mau menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi Bapak perlu ingat, Adon dengan Adonai itu bukan hal yang sama, setahu saya. Gitu ya. Nah, jadi kenapa mereka memanggil Tuhannya Adonai? Ya itu tadi, nama Tuhannya itu tidak boleh sembarangan disebut. Karena mereka panggil Hashem, sang nama, gitu kan, Adonai gitu. Nah itu tadi ya Pak, Amos 5:27 tadi Bapak bawa ayat ini, kita mau kerucutkan. Apa perbedaan antara Tuhan dengan Allah gitu loh. Kenapa ditulis berbeda gitu. Tuhan nur besar semua gitu. Dan Bapak kalau ingin bertanya kepada saya pun silakan, saya juga bersedia membuka pertanyaan karena saya sudah 1 kali bertanya kepada Anda. Yang saya tanggapi cuma itu saja sih. Silakan Pak Pendeta, terima kasih. Ya, dalam Bible itu, sebelum dunia itu diciptakan, Allah itu sudah ada. Disebutkan roh Allah melayang-layang. Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan manusia pertama, sehingga ada firman. Dan firman itu didengar oleh orang-orang terdahulu. Dan firman itu berkembang dan disebut oleh orang Yahudi Yahweh. Kenapa demikian? Karena kata Yahweh itu nanti muncul pada Kejadian 4. Kejadian 1, 2, 3 yang ada. Nanti Kejadian pasal ke-4. Nah, sinonimnya antara penyebutan kata Yahweh. Kalau perjanjian baru segala sesuatu dalam nama Yesus, tetapi perjanjian lama dalam nama Yahweh. Yesus disebut firman, Yahweh itu adalah sinkron atau kata lain daripada firman itu sendiri. Nah, pada Yohanes pasal 17 ayat 11 kalau tidak salah. Peliharalah mereka dengan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, siapa nama yang diberikan kepada Yesus itu? Karena keyakinan orang Yahudi, nama Allah itu adalah Yahweh, jadi nama itu telah diberikan kepada Yesus, sehingga Yesus disebut firman. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah. Jadi kenapa Yesus disebut firman? Karena Allah di dalam dia. Ketika dia naik ke sorga, maka dia disebut Kristus, urapan. Jadi selama dia ada di bumi, dia disebut Yesus. Tetapi setelah dia dinaikkan oleh Allahnya, dia menampakkan diri sebagai Kristus. Nah, dalam penampakannya diri sebagai Kristus, Kristus yang artinya urapan, roh Kristus yang didiami oleh roh Allah. Kalau kita perhatikan makna dari Kolose pasal 3 ayat 3, sesungguhnya yang nampak itu roh manusia yang dikuasai oleh Kristus, dan Kristus itu di dalam Allah. Jadi ketika ada roh kebenaran berbicara, otomatis Kristen percaya bahwa itu dari Allah. Gitu.
Tetapi dalam kata ciptaan, karena dia wujud manusia, jadi Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Tetapi Yesus yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri mengantar umatnya untuk menyembah satu-satunya Allah. Gitu. Hanya satu Allah yang disembah. Sampai di situ dulu. Nanti kita berkembang. Silakan Pak, mungkin mau mengajukan pertanyaan kepada Ya, pihak silakan Muslim. bertanya Pak. Saya sudah 2 kali bertanya. Saya tidak ada pertanyaan karena apa yang Anda lontarkan itu baik. Baik, Tepat. terima kasih. Saya Baik, tidak ada silakan kesalahan. dari Pak. Mungkin kalau saya justru banyak pertanyaan dari apa yang Bapak paparkan. Mohon maaf, saya suka menanggapi apa yang terucapkan gitu ya. Dan juga menggunakan dalil-dalil. Waktunya untuk Pak Waktu Pendeta di stop Oke. waktu Pak Pendeta. Nanti Iya. Pak Pendeta dikurangi berapa menit itu biar. Tadi berapa menit jalan itu? Silakan saya habis gitu. jalankan. Terlima Iya. kita kasih kurangkan 5 detik ya. 5 detik atau berapa itu. Oke. Kita kembali kepada pernyataan-pernyataan dari Bapak Pendeta. Jadi gini, kita tinggalkan masalah nama, fakta-fakta yang sudah ada itu dan Bapak tadi tidak mempertanyakannya. Menurut Bapak itu baik, ya sudah, kita bagaimana lagi Untuk gitu ya. waktunya Uniripa dijalankan. Oke. Aduh, nanti ditambahkan waktunya Pak Pendeta ya, biar fair ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita di dalam surah Al-Ikhlas yang saya baca tadi, itu bukan hanya menyangkut tentang nama Tuhan. Ya, kita tahu umat Kristen ini memaknai Allah itu adalah generic name atau karena mengatakan sang sembahan, sang ilah. Sebenarnya gini Pak, tidak ada hal yang aneh ketika sifat itu melekat menjadi nama seperti Adam yang di dalam sarapan pagi biblika kita lihat itu manusia. Dan itu juga menjadi namanya. Jadi kita tidak masalah kalau Tuhan itu juga adalah sifatnya sang sembahan itu dan juga adalah sekaligus namanya. Bahkan bukan cuma itu, dia boleh dipanggil Ar-Rahman yang juga sifat dan juga adalah namanya. Bahkan saya sudah sebutkan dalilnya tadi ya di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-110 tadi. Nah, kemudian tentang nama Yahweh, tentang nama Immanuel, Theos, Kurios pun saya sudah mempertanyakan kepada Anda dan saya menghormati jawaban Anda tadi, biarkan netizen yang menilainya. Cuman di sini yang kita lanjut semakin karena waktu kita pun sudah hampir dekat, maka kita ke esensi hakikat atau sifat. Kalau saya sudah katakan dalam surah Al-Ikhlas bahwa Tuhan kami itu tidak setara dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Nah, ini mohon maaf, saya juga menemukan beberapa ayat. Tapi sebelum saya menampilkan ayat ini, saya mau menanggapi tentang Roh Allah tadi. Kalau Bapak memahami bahwa Yesus itu kepenuhan Roh Allah, sebenarnya di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Di dalam kitab Keluaran ini saya rasa ini bukan Yesus. Di dalam kitab Keluaran karena Yesus belum lahir pada waktu itu. Keluaran 31 ayat 3 ini. Jadi kalau kita baca tentang Roh Allah ya Pak, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu kepenuhan Roh Allah. Nah, ini yang dimaksud dalam kitab Keluaran 31 ini yang disebut orang yang kepenuhan Roh Allah adalah Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Nah, jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan apa perbedaan antara roh Allah yang ada di dalam Bezalel ini dengan ada di dalam diri Yesus. Itu satu pernyataan itu yang Bapak lontarkan yang saya tanggapi. Lalu saya juga menemukan dalil-dalil di dalam kitab sucinya teman-teman Yahudi tentang hakikat ketuhanannya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 18, saya tidak menyimpulkan, tidak sedang menggiring opini, tapi saya membacakan yang tertulis. Silahkan Bapak Pendeta yang terhormat untuk menjelaskan. Karena ini bagaimanapun juga kitab teman kita Yahudi, yang kita bisa merujuk bagaimana teman Yahudi apakah sama dengan teman Kristen memahaminya, tentu nanti kita diskusikan lagi. Baik, kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat ke-18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Kalau seandainya Bapak mengatakan bahwa
Yesus itu atau Tuhan Bapa itu serupa dengan manusia, bagaimana pertanggungjawaban dengan ayat Yesaya pasal ke-40 ayat ke-18 ini? Ya. Nah, kita baca lagi di dalam Yesaya pasal ke-46 ayat ke-5. Saya pelan-pelan biar Bapak menangkap ayat-ayat yang saya sebutkan untuk Bapak jelaskan, mempertanggungjawabkan yang tertulis yang saya bacakan. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Sejauh yang saya tahu, teman-teman Kristen mengatakan bahwa manusia itu ya sama dengan Tuhan. Dan kita juga akan mengatakan bahwa bahkan firman-Nya yang berfirman itu setara. Sementara di sini Tuhan Bani Israel menyatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama gitu. Nah, jadi ini jadi pertanggungjawaban Bapak nanti untuk menjelaskan bagaimana mungkin ayat yang menyatakan Tuhan Bani Israel berkata, bahkan ada lagi ayat mengatakan bahwa Tuhan Bani Israel itu bukan manusia sehingga berdusta. Dia nyatakan dia bukan manusia, tiba-tiba dia di zaman Herodes di dalam kitab PB menjadi manusia gitu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana itu yang saya katakan tadi, bagaimana Bapak memahami ketuhanan, sifat Tuhan itu dalam perspektif Bapak itu seperti apa sih? Apa memang berubah-ubah ketika dia katakan kalian mau menyamakan aku dengan siapa pada waktu tertentu, tiba-tiba dia serupakan dirinya ternyata mirip manusia gitu loh. Kalau dalam ilmu psikologi ini kalau terjadi kepada manusia ini adalah sifat yang plan gitu Pak. Contohnya saya katakan saya sangat mencintai anak saya tapi besok saya bunuh anak saya gitu. Sebagai bentuk rasa cinta saya nggak mau dia tersakiti di dunia gitu. Dan saya harus pergi ke dokter jiwa untuk memperbaiki diri saya gitu. Itu bukan sifat yang bagus bagi manusia saja. Tapi bagaimana mungkin Tuhan memiliki sifat seperti itu? Itu yang saya katakan esensi hakikat sifat dari ketuhanan. Tadi nama kita sudah bahas. Oke, kita tepis nama, anggap selesai. Sekarang bagaimana dengan sifat? Nah, ini yang saya bahas. Kalau dalam surah Al-Ikhlas itu jelas. Dia tidak setara, tidak serupa, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia satu-satunya, tidak ada yang sama dengan dia. Itu dia katakan. Dan dia tidak akan mengingkari. Kami percaya Tuhan tidak akan mengingkari setiap perkataannya. Itu keimanan. Itu yang disebut dengan iman. Ketika dia katakan, aku tidak beranak, tidak diperanakkan. Kami tidak akan pernah mengingkari itu. Karena kami percaya dengan perkataannya. Bahwa dia pun tidak akan mengingkari perkataannya. Ketika dia tidak katakan dia tidak beranak, tidak mungkin sewaktu-waktu entah tahun seribuan ke depan, seribuan ke belakang dia mengambil anak, menjadikan seseorang anaknya gitu. Begitu juga ketika di waktu dia memperkenalkan dirinya bahwa aku satu-satunya Tuhan, lalu saya sebagai umat Islam yang percaya yang disebut dengan iman itu, tidak mungkin Tuhan itu dan saya mengingkari apa yang disampaikan bahwa sewaktu-waktu entah 1000 tahun akan datang, 1000 tahun kemudian dia menjadikan dirinya lebih dari satu dalam rupa apapun, bentuk apapun, hakikat apapun, pribadi apapun. Nah, ini cara berkeyakinan saya Pak. Karena tema kita kali ini, bagaimana cara kita memandang ketuhanan. Inilah saya dengan dalil yang saya usung dan dengan cara saya berpaham bahwa Tuhan ketika mengatakan dia ahad, dia satu, dia echad, dia tidak akan mengingkari pernyataannya tentang dirinya gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam imannya teman-teman Yahudi, bagaimana orang Yahudi mengimani? Apakah Tuhannya lebih dari satu? Tidak, mereka Tuhannya pun satu, satu-satunya Tuhan. Bahkan Yesus pun menjelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan. Kehidupan kekal itu dengan mengenal engkau satu-satunya Tuhan gitu loh. Lalu ketika ada kata satu-satunya Tuhan menjadi 3 di dalam 1 gitu. Nah ini cara memandang ini yang saya butuhkan dari Bapak gitu loh. Bagaimana cara Bapak menjelaskan, mempertanggungjawabkan keimanan Bapak dari dalil yang saya baca. Kemudian dari iman yang Bapak implementasikan dalam kekristenan gitu. Oke, saya ingatkan lagi ayatnya Yesaya pasal 40, 18, Yesaya 46 ayat 5, kemudian Yohanes 17 ayat 3. Silakan, terima kasih Bapak menanggapi. Iya, oke. Ada pernyataan-pernyataan Allah kepada tokoh-tokoh yang dalam perjanjian lama. Bukan berarti tokoh yang ada pada perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus karena dikuasai oleh Roh Allah. Itu tokoh yang berbeda. Tetapi satu Tuhan.
kan kita tahu bahwa pernyataan atau manifestasi Allah itu banyak, bukan cuma 3, banyak. Tetapi dominan, dia menyatakan sebagai Allah disebut Bapa, dan Allah yang sama itu juga yang menguasai Yesus Kristus. Dan Allah yang sama itu juga yang datang kepada Rasul Petrus, Rasul Paulus, kepada Muhammad, apakah Jibril, atau dalam kitab suci disebut Roh Kudus. Itu adalah roh yang sama, Allah yang sama, bukan Allah berbeda. Dan selanjutnya tentang Isa Al-Masih, bukan berarti Allah telah menjelma manusia, tidak. Tetapi manusia itu yang dipakai oleh Allah, sarana kehendak Allah. Dia berfirman supaya manusia bisa mendengar. Bukan berarti simsalabim Allah telah menjadi manusia, telah menjadi Yesus, sehingga kita sama Yesus. Bukan begitu. Ibarat Jibril, malaikat, menguasai, memimpin Nabi Isa. Sehingga Yesus Kristus disebut Yesus, lalu Kristus artinya yang diurapi. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Berarti ada oknum yang mengurapi, yang memberikan kuasa dan otoritas. Sehingga dia disebut Yesus Kristus yang diurapi. Ya. Sampai di situ dulu untuk sementara ini. Oke, saya bisa tangkap. Berarti waktunya Pak Pendeta. Oke, Waktu stop. Pak Pendeta. Nanti ingat ya ditambahkan waktunya Pak Pendeta karena tadi tidak ada terpakai beberapa menit. Mas Sudah kalau ya. Silakan ini Pak. menarik sih ya pandangan Pak Pendeta tadi. Mohon Pak maaf, Pendeta. salah waktunya. Mohon maaf, Salah waktu. salah. Aduh, Waktunya Pak tambahkan lagi Pendeta nanti dimatikan. Salah itu Waktu Pak waktunya Pak Pendeta. Waktu Pak Pendeta. Stop dulu. Dimundurkan ya. Waktu Pak Pendeta Dimundurkan. di pos. Mas Joko? Mas Joko? Pak Munir? Pak Munir? Pak Munir? Waktunya Aduh. keliru itu. Waktunya salah itu. Pak Munir? Udahlah matikan aja lah waktunya, tinggal berapa itu? 10, saya 14 menit. Pak Pendeta 10. Aduh, Pak Munir ini. Pak Munir. Pak Munir. Udahlah Bang Dedi matikan aja lah. Kita ini aja ya Pak Pendeta. Bapak waktunya 10 menit, saya 14 menit lagi ya. Iya. Ya kita pakai manual aja bisa nggak Bang? Ya. Aduh ini kadang-kadang Pak Munir nih gini nih, malasnya. Lagi dinas gitu, ninggalin gitu ya. Lagi kerja gitu, lagi kerja oi. Dia juga bicara. Sorry nih tadi ke belakang. Oke. Lupa. Nah, kan. Lanjut. Itu waktunya itu kepake punya Pak Pendeta berapa menit itu dibalikin lagi biar fair. Iya. Siapa sekarang? Saya lagi, aduh. Sekarang Uniripa. Mbak Munir ini kok begitu. Ya, Tolong ditambahkan dulu waktunya tambahkan Pak dulu Munir. waktunya Pak Pendeta. Pak ini siapa? Pak Pendeta. Pak Tambahkan Pendeta dulu. dan C. Waktunya Uniripa di stop dulu. Ya. Kebanyakan itu. Waktunya pendeta tadi 10.45, Mirifa 15.49 ya. Mohon maaf ya, ini mungkin sedikit kesalahan teknis. Mohon maaf ya Pak Pendeta, biasa. Security kita ke toilet. Baik, ini Pak waktunya udah berjalan. Oke, Waktunya udah terima jalan. kasih. Pak Pendeta 11
Oh, kebanyakan itu. Ya, Oke. oke. Kok malah Pak Pendetanya 15, saya 13? Itu udah jalan kayaknya. Mbak Munir coba. Jauh banget itu tadi saya Umi lihat. Rifa tadi 14.59. Lima belas. Pak Pendeta, mohon maaf ya Pak Pendeta. Yang atas 11 berapa tadi, Bang Wan? 11.45. Saya tadi 11.45. nyatanya 11.45. Tolong Pak Munir. Yang atas Yang pendeta 11.45. 11.45, Umi Rifa 14.49. Udah? Oke. Ya, oke. Ya, oke, sudah ya, kita lanjut. Baik. Saya sebenarnya ada pernyataan-pernyataan Pak Pendeta yang baru lagi saya dengarkan gitu ya. Bahwa Bapak Pendeta mengatakan Tuhan itu yang datang kepada Nabi Muhammad, Isa, Yesus, dan dia adalah pengantara. Tapi saya masih menangkap penjelasan yang ambigu, Pak. Mungkin teman-teman sudah clear di live comment atau teman-teman di Zoom, tapi bagi saya masih ambigu. Karena di sini Bapak tidak memberikan pertanyaan kepada saya gitu kan, dan saya yang ya Bapak kan yang lebih lebih tinggi dari saya, tentu saya yang akan lebih banyak bertanya. Anggap dosen ditanya sama mahasiswi gitu ya Pak, pasti mahasiswi lebih banyak bertanya gitu. Nah, masih penjelasan menjadi Anda sih sudah tepat. Jadi saya anggap ya sebentar, ada Pak, beberapa hal ya nggak apa-apa, santai aja Bang, nggak apa-apa. Jadi ada hal iya. yang bagi saya itu begini, ketika Anda menjelaskan itu menjadi suatu pertanyaan, maka saya saya tepiskan lagi tentang Yesaya 40:18 tadi dan Yesaya 4:65 tadi, karena saya lebih cenderung membahas tentang hakikat, esensi, substansi, atau tentang yang hak, tentang yang benar, tentang Tuhan itu gitu kan. Mungkin karena sebenarnya kita kan tidak membahas konsep ketuhanan, karena kita masuknya udah ke konsep ketuhanan. Saya pikir tadi awalnya kita akan ke konsep ketuhanan mungkin next time, tapi pada akhirnya akan menyinggung, nggak apa-apa. Mungkin akan kita elaborasi di next time-nya, tapi nggak apa-apa diawali sekarang. Bisa nggak Bapak jelasin kepada saya sebenarnya posisi Yesus dengan Allah itu, dengan Bapak itu menurut perspektif Bapak lebih jelas kepada saya, karena saya menangkap penjelasan yang masih ambigu gitu. Karena Bapak sudah terlanjur menjelaskan antara Yesus dengan Bapak gitu. Mungkin itu Pak dari saya, biarkan saya yang belajar kali ini gitu. Terima kasih. antara Allah dengan Yesus. Oh, moderator mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya tidak boleh mengambil alih, mesti ada perintah izin dari moderator. Iya. Lanjut Pak Pendeta, waktunya Pak Pendeta dijalankan. Silakan. Iya. Langsung Pak, Saya waktunya ingin jalan Pak. sampaikan tentang Allah terlebih dahulu. Tentang Allah, selain dia proper name, dia generic name. Misalnya, saya kasih contoh. Manusia itu kecenderungan bukan nama, tetapi makhluk yang paling mulia itu siapa? Manusia. Jadi sebutan manusia itu bisa disebut nama. Jadi kata Allah itu disebut nama dalam bentuk generic name dan dalam bentuk proper name. Segala sesuatu telah diciptakan, tetapi sebelum itu Allah telah ada. Jadi otomatis asumsi kodrat siapapun dia pasti menyebutkan Allah itu adalah nama. Tidak perlu jauh-jauh, kita bertanya saja. Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pencipta segala sesuatu di muka bumi ini? Tidak mungkin kita sebut Yesus. Tidak mungkin kita sebut Yahweh. Tetapi kita otomatis sebut Allah. Nama sang pencipta adalah Allah.
Gitu. Lalu pengertian Yesus itu sesuai dengan pada kitab Ibrani disebutkan bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada nabi-nabi. Ada perantara antara Allah dengan manusia disebut nabi-nabi. Berarti Yesus adalah nabi. Pengertian nabi itu oknum yang luar biasa. Menyatakan kehendak Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada nabi itu. Itulah Yesus Kristus. Jadi berdasarkan fakta dari segi keilahiannya itu mungkin dilihat dari nama soteria. Lalu selanjutnya Immanuel, Allah beserta kita. Memang di dalam Alkitab para rasul tidak menyebutkan dia Immanuel atau Allah beserta kita. Tidak. Cuman disinggung saja. Dia disebut orang. Jadi orang menyebutkan dia. Orang menyebut dia Immanuel. Bukan Allah menyebutkan dia Immanuel, tetapi orang. Jadi Yesus pernah ada di muka bumi ini yang dipercayai oleh orang Kristen adalah juru selamat. Seperti saya katakan tadi, air diisi pada gelas, air tetap air, gelas tetap gelas. Jadi saat malaikat menyampaikan sesuatu kepada Yesus Kristus ataupun dalam bentuk roh menyatu dengan Yesus Kristus, tetap itu ada perbedaan. Yesus tetap Yesus, gelas tetap gelas, tetapi apa yang ada di dalam dia itu adalah malaikat, dia tetap malaikat, ataupun utusan Tuhan, dia tetap utusan Tuhan, ataupun Allah dalam bentuk roh, dia tetap Allah, bukan Yesus. Saya pikir itu dulu. Oke, stop. Waktunya Pak Pendeta. Ya, Uniripa. Ya, menarik ya diskusi sama Pak dan C ya, Pak Pendeta dan C. Waktunya Uniripa. Waktunya Silakan Uniripa. dijalankan waktu saya. Saya tidak akan bertanya lagi sepertinya ya teman-teman. Mungkin saya lebih cenderung ingin membacakan dalilnya Pak dan C saja. Nanti silakan beliau menanggapi saja gitu. Kalau saya bertanya lagi, dari tadi saya bertanya mulu. Ya wajar sih, mahasiswi bertanya kepada dosen itu wajar ya. Sebentar. Biasanya orang bertanya itu pintar. Saya sering saya justru seminar. Justru orang yang bertanya itu paling pintar karena mereka memberikan pertanyaan. Ada satu pembahasan yang penting yang pada saat masuk ke dalam ruang pertanyaan dan dijawab mereka mengerti. Jadi orang bertanya itu orang paling pintar. Baik, jadi, sebentar Pak. Mungkin waktunya stop dulu. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Santai. Pak Dance kooperatif. Maksudnya Pak Dance beliau asik, senang apa diskusi dengan beliau santun kok. Karena ada hal yang saya ingin sampaikan, boleh? Boleh, silakan Pak. Ya, silakan. Tapi waktunya Uniripa di stop dulu ya. Saya. Waktunya Uniripa jangan dijalankan ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, seperti matahari, oleh karena ada sinar keluar di matahari sehingga bintang nampak sinar, bulan nampak sinar. Jadi sebetulnya sinar atau hukum atau firman itu memulai dari Yahudi. Jadi konotasinya kepercayaan ini memelihara tentang keilahian, sejarah tentang kealahan. Dan dipatokkan Tuhan di Israel. Oleh karena Allah sangat cinta kepada dunia ini, sehingga Tuhan izinkan agama Kristen itu ada dengan hukum kasih serta menggunakan budaya bangsa-bangsa. Tetapi oleh karena hukum Torah itu harus kekal dan keberadaban manusia itu tidak kesasar, Tuhan izinkan agama terakhir muncul, yakni Islam. Islam artinya kan penyembah Allah. Jadi Islam itu adalah agama yang paling terakhir.
Pak Pendeta mungkin saya potong ya biar tidak terlalu panjang ya. Kita mungkin lanjutkan ke Uniripa, tapi sebelum Uniripa melanjutkan, kembali lagi saya mengingatkan ya bahwa pada diskusi kita malam hari ini fokus pada tema yang apa yang kita bicarakan, jangan melebar supaya netizen-netizen ada di luar sana bisa mendapatkan edukasi dari hasil dialog kita pada malam hari ini. Baik, Uniripa silakan. Ya, saya hanya menjalankan menyampaikan supaya kita itu kelihatan ada perbedaan, tetapi kita hanya satu tugas, satu tujuan. Siap. Nanti kita elaborasi, Oke, Pak. Kita akan Oke, lebih Pak. menggali. Itu Kita akan maksudnya. lebih menggali bagaimana cara Bapak berkeyakinan nanti. Kita akan mengetahui itu nanti, tapi tetap kita harus fokus ke tema pada malam ini biar lebih mengkerucut karena kita pun terbatas waktu. Oke, saya akan coba untuk sistematis, bukan mengulangi tapi sedikit bukan menyimpulkan juga tapi mengingatkan kembali. Yang pertama kita membahas tentang esensi, hakikat, siapakah Tuhan, cara pandang kita terhadap Tuhan, siapa sih Tuhan, apa sih Tuhan, nah gitu ya, siapa Tuhan, apa itu Tuhan. Maka saya sudah menjelaskan dari perspektif Islam dengan 4 ayat saja yang di situ termaktub siapakah Tuhan itu, namanya adalah Allah, bagaimana dia, sifatnya seperti apa, dan bagaimana cara kami menyebut atau memanggilnya yang saya bacakan dalam surah Al-Isra ayat ke-17, ayat ke-110 tadi. Dan kembali lagi, Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak setara dengan apapun. Artinya apapun bentuk materi, non materi di dunia ini yang kami ketahui, yang belum kami ketahui itu tidak sama dengan Allah. Begitu konsep di dalam Islam. Nah, begitupun dengan Allah adalah ahad atau kami bertauhid, itu maksudnya adalah tidak menjadikan ada yang lain selain Allah, baik itu firman-Nya, baik itu ada sifat ada sifat kemahakasihannya. Maha kasih ini tidak akan menjadi oknum baru. Tidak akan menjadi pribadi lain dari Allah itu. Itu adalah sifat yang melekat pada dirinya gitu. Allah mengajarkan kepada kami tentang dirinya dan kami tidak akan mungkin memaksakan Allah itu masuk ke dalam akal kami karena Allah itu sendiri adalah apa yang kami tak mampu untuk akal-akali gitu. Tetapi Allah mengajarkan ajarannya baik tentang hukum, tentang bagaimana hablum minan nas, hablum minallah. Itu harus masuk akal karena Allah sudah mengajarkan manusia-manusia yang berakal. Maka selayaknya kami ketika membaca kitab suci itu memfungsikan akal kami, yaitu menggunakan akal sehat kami dan memikirkannya, merenungkannya, bukan dengan cara merenungkan apa yang kami tidak bisa renungkan, tapi apa yang bisa kami renungkan itu ciptaan Allah ini. Inilah cara kami umat Islam berkeyakinan begitu. Tidak mendeskripsikan Allah itu sendiri yang memang tidak bisa dideskripsikan. Satu itu. Nah, lalu kalau kita berujuk kepada ajaran teman-teman Yahudi gitu kan, saya sudah katakan teman-teman Yahudi juga memiliki nama Tuhannya, dia sebut seperti apa, kemudian juga memiliki sifat seperti itu yang saya sudah sebutkan tadi, ada beberapa nama yang disebutkan, dan bahkan saya sudah katakan kalau bisa kita putarkan video dan bukti-buktinya. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman Yahudi rabbinik yang mengatakan bahwa konsep ketuhanan Islam dengan tauhid Yahudi sama. Ya udah kami tauhid gitu. Walaupun mereka menolak Rasulullah, Nabi Isa dan Allah itu sebagai Tuhan, tetapi secara konsep mereka nyatakan itu sama, tidak mengenal Trinitas. Nah, lalu saya juga mengatakan lagi, tadi kita tentang nama, oke, kita sudah selesai. Kemudian sifat tadi, oke, kita selesai. Bapak langsung kepada Yesus. Kenapa saya bertanya tentang Yesus? Karena saya tidak merasa cukup mendapatkan penjelasan ya. Bapak agak ambigu. Lalu Bapak bilang Allah mengizinkan agama Kristen sebagai agama kasih, lalu mengizinkan juga agama. Jadi seolah-olah Bapak meyakini bahwa yang mengizinkan agama Kristen, Yahudi dan Islam itu adalah Tuhan yang sama gitu. Apakah saya tidak salah mendengarkan atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi nih, karena saya takut salah memahami nih. Apakah begitu mungkin? Iya, jelas hal yang sama. Baik, waktunya Uniripa, matikan dulu. Lanjut ke Pak Pendeta waktunya. Ya, saya pikir hanya menjawab saja. Allah yang sama, Allah Yahudi, Allah Kristen dan Allah Muslim itu Allah yang sama, Allah yang esa, yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi simpel saja buat saya. Oke, jadi kita bisa elaborasi lagi ke depannya Pak ya, nanti ya untuk lebih, saya ingin lebih menggali bagaimana cara Bapak berkeyakinan mungkin, tapi yang setidaknya kita sudah dapat jawabannya itu ya, bahwa Bapak mengimani
Yang namanya Tuhan, Sang Pencipta alam yang mengutus yang mengizinkan ada Kristen, Yahudi dan Islam itu adalah Tuhan yang sama. Kalau saya begini Pak, cara berpandangnya, Tuhan itu memang hanya ada satu. Tetapi saya menolak jika dikatakan yang disembah Kristen itu sama dengan yang disembah umat Islam. Itu mungkin ada perbedaan. Jadi kita boleh ya Pak, kita boleh berbicara tentang hal yang sama, tapi kita juga harus saya tidak harus sepakat dengan pernyataan Bapak, saya pun juga punya pernyataan yang karena kalau saya sepakat dengan Bapak konsekuensinya berbahaya buat keimanan saya. Jadi gini, saya tidak sepakat teman-teman Kristen mayoritas menyembah kepada Tuhan yang saya sembah. Karena sepemahaman saya, Tuhan atau teman-teman Kristen dikenal dengan 3 pribadi. Dan bagi kami umat Islam itu disebut dengan musyrik. Dan ini berbahaya sekali bagi iman Islam ketika kami sudah terpapar pemahaman musyrik ini, maka salah satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya pribadi mohon maaf, tidak apa-apa kalau Bapak kami juga diperintahkan wahai ahli kitab, kalau memang ada yang sama di antara kita, mari kita sama berpegang teguh. Contoh, kita sama-sama diajarkan untuk misal tidak boleh membunuh, tidak boleh begitu, tidak. Oke. Atau kita punya Tuhan yang satu, mari kita buktikan. Tuhan yang satu itu kita implementasikan dalam berkeyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu dan kita tidak menisbatkan kepada siapapun Tuhan itu. Karena kalau sudah menisbatkan berarti kita sedang mensekutukan Tuhan dalam iman Islam. Tapi kalau dikatakan bahwa Bapak yang meyakini bahwa Tuhan sama, itu hak Bapak, tidak masalah bagi saya, tidak ada problem bagi saya. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa saya menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu sama dengan Allah, Tuhan yang kami sembah. Tentu sangat berbeda. Karena konsep ketuhanannya pun berbeda. Mungkin itu dari saya.